Karena kebenaran akan terus hidup sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati, aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i ala siddiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Harun akhi. Amma ba'd, ayyuhal akhin al ahibba, nahnu nastamir ila al-fursah li innani li abhasu ila fi fanil ilmil kalam ilmi al-natek ilmi hayawanu al-natek ya al-ilmu al-falasifah al-gharbiyah. Naam, sahifah Banu Sa'idah innani fi hadal yaum berhar di hadal makanil mubarakah Gayeng. Bagi teman-teman yang belum tahu, latar tempat yang saya pilih di siang hari ini bertepatan pada pukul 12 lewat berapa sekian menit, itu kita sedang berada di Gayeng, teman-teman. Jadi orientasi pembuatan video ini juga mohon maaf agak sedikit molor ya, konsistensi terhadap waktu dan juga lain-lain, karena memang mencari suasana yang hening itu kiranya sulit didapatkan, apalagi di daerah sekitar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat berkumpul dan juga dapat menonton video ini dengan Anda sedang berada dimanapun tentunya. Oke teman-teman ya, jadi kita akan langsung ke pembahasan bagaimana meneruskan kemarin dari sebuah bab yang disitu bertajuk langgam koroba. Oke, pasca kurban itu memunculkan dua perspektif perbedaan terhadap arti dari kurban dan juga korban itu sendiri. Esensial daripada kurban itu adalah pendekatan sebenarnya. Digarisbawahi pendekatan, bukan kepada pengorbanan. Salah kaprah teman-teman. Nah, kenapa saya kok bisa bilang begitu? Study case-nya adalah bagaimana kita memaknai kurban atau korban itu memang secara diksi hampir sama. Vokal O dan U menyatu kian bertata seiring kosakata itu berkembang. Nah, korban itu adalah perspektif dalam bahasa Inggris dinamakan playing victim. Nah, di mana kita memainkan sebuah peran yang notabene peran tersebut memerankan seseorang yang di situ berlagak seperti itu. Esensi dari langgam koroba itu sendiri mengajak kepada kita untuk senantiasa sadar penuh dan hadir utuh bahwa sejatinya berkorban itu esensinya adalah melakukan sebuah pendekatan. Kita melalui fase 2 hari raya Idul Fitri menurut tradisi keislaman. Oke, secara tradisi Kristiani atau tradisi umat Kristen bahwa pengorbanan itu adalah sebuah simbol bahwa manusia itu milik Tuhan. Bukan manusia itu kepemilikan mereka, bukan atas dia dihidupkan sendiri. Apalagi dia mengklaim bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu murni miliknya. Itu ya teman-teman. Jadi sedikit premis bahwa memang esensi kurban atau korban ini jangan sampai membuat kita salah paham, apalagi membuat kita sampai menyalahkan orang lain gitu terhadap perspektif yang kita bangun dan kita tafsirkan sendiri gitu ya. Di Kenduri Cinta sempat disampaikan oleh Konfusius Tristan bahwa dalam tradisi Konghucu pun dalam Taoisme juga itu mengandung beberapa perspektif mengenai apa itu korban dan juga apa itu kurban. Secara spesifikasinya, orang Konghucu itu melakukan sebuah ritual pengorbanan. Dia memakai instrumen mengorbankan harta. Dalam arti dia ketika di hari tertentu dengan tanggalan tertentu dari umat Konghucu itu dilaksanakan pada waktu tertentu dan dengan syarat dia membawa
kepemilikan, baik itu barang ataupun buah ataupun sayur mayur ataupun ya notabene di situ orang Tionghoa punya hak atau orang Konghucu punya hak di situ. Nah, kemudian harta ini ditasarufkan lagi-lagi ke tempat ibadah, seperti kalau orang Konghucu itu di kelenteng atau di hoksiannya masing-masing gitu. Nah, demi untuk apa? Satu tujuan untuk mencoba pendekatan atau koroba ke yang namanya Sang Tien. Sang Tien itu adalah dewa atau apa namanya sesembahan dari orang Konghucu. Nah, itu nama lain Tuhan untuk mereka. Sementara itu pelaksanaannya juga kalau teman-teman di bulan Februari akan menjumpai perayaan Imlek lah. Sebelum Imlek itu ada pengorbanan namanya ritual Semi-Taoisme. Semi-Taoisme itu adalah membunuh rasa kepemilikan terhadap sesuatu variabel tertentu yang notabene variabel itu hanya titipan. Oke, itu ya. Jadi paham sampai sini dan semoga teman-teman bisa reflektif dan juga bisa menambah wawasan teman-teman semua di Alis Roma. Oke, kita masuk ke tradisi filsafat Barat. Bagaimana esensial apa namanya epistem dari kurban dan korban itu sendiri, bahwa Mbah Plato dulu ketika mencoba untuk menggali lebih dalam teori-teori pembuatan idea, teori-teori alam bawah sadar itu kiranya cukup berkorelasi, teman-teman. Jadi beliau mengorbankan atau membunuh waktunya demi untuk mencari satu kebenaran, mana kebenaran ini bisa relatif jika di situ terdapat variabel Aristoteles yang menyempurnakan ajaran dan juga melanjutkan perjuangan pencarian idea sehingga menimbulkan teori retorika logis. Teori retorika logis yang dikemukakan oleh Aristoteles itu juga hasil dari konversi sebelumnya. Dari konversi Plato ditarik ke atas secara vertikal itu ketemu yang namanya Socrates. Nah, Socrates ini masih pincang dalam berlogika. Namun tiga orang ini mungkin akan berkorelasi tentang bagaimana cara untuk mendapatkan satu kebenaran yang absolut. Oke, gitu ya. Kebenaran absolut itu adalah kebenaran mutlak, tidak bisa diganggu gugat, teman-teman. Nah, dalam tradisi keislaman juga esensial kurban yang disampaikan oleh Husain Al-Hadar. Aku nggak sebut Habib karena ada yang sentimen terhadap Habib saat ini, tapi nggak masalah, itu sebelah gitu ya. Jadi gini teman-teman, di dalam Islam di tradisi pesantren kita akan menemukan sebuah gramatikal nahwu shorof yang di situ bertajuk kalau yang salaf itu pondoknya biasanya ngaji tasrif. Nah, tasrif istilahnya. Nah, tasrif istilah itu ada variabel yang bernama sulasi mujarrad, sulasi mazid, sulasi rubai mulhaq, rubai mujarrad dan lain-lain. Yang itu merupakan akar kata dari 3. Bahasa Arab ini sedikit tambahan buat kalian ya. Bahasa Arab itu dimulai dari 3 suku kata. Sulasi, akar katanya salasun. Salasun itu berarti 3, sulasi berarti kosakata yang dimulai dari 3 akar kata. Misal contoh nih, ada dulu di pesantren saya itu diajarkan berbagai sebuah literatur, teman-teman. Rumus. Fatku domen, fatku kasrin, fathatani, dombu domen, domatani, dan yang terakhir lupa. Oke, bagi teman-teman yang mutakharijin dari pesantren mungkin sedikit lah masih melekat di itu memori panjenengan sehingga bisa merecovery sesuatu yang hilang pada saat saya bahas gitu ya. Jadi tasrif istilahi mengatakan bahwa koroba itu adalah fi'il madi, yakrubu atau yakribu bisa dikatakan sebagai fi'il mudhari, dan kalimat imperatif atau fi'il amar tertuju pada ikrib atau ukrub, tergantung nanti masuk wazan yang mana.
atau masuk dengan sulasi yang mana gitu ya. Terus kemudian gini teman-teman, kita akan coba dari sisi lughat ke sisi hakikat. Maksudnya secara harfiah kurban ini sendiri versi tradisi keislaman adalah simbol dari kurban itu adalah Ismail, sedangkan jagal dari kurban itu adalah Ibrahim.